Aku dengar kau menderita penyakit mematikan. Dan akan segera mati. Song Yining Putri Yuya. Xiaoning. Apa kau sebenci itu padaku? Kau tidak kembali menemuiku selama 7 tahun. Yuya. Itu semua karena berandalan itu. Dia bukan preman. Namanya Qin Yi. Dulu, Qin Yi membawamu. Dan kau keluar masuk kantor polisi setiap hari. Dia bahkan menghasutmu untuk putus sekolah. Jika bukan karenaku, apakah kau bisa menyelesaikan studimu? Apakah kau bisa berdiri di sini, terlihat begitu bersinar, dan berbicara denganku? Tapi aku tidak menginginkan semua ini. Aku ingin Qin Yi. Jika bukan karena kau saat itu memaksa kami putus dan mengirimku ke luar negeri, dia tidak akan terdorong ke dalam keputusasaan untuk melakukan perampokan. Dan kemudian saat mencoba melarikan diri, ditabrak mobil dan meninggal. Kau menghancurkan cintaku. Kau menyebabkan kematian Qin Yi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sekarang kau menderita penyakit mematikan. Ini adalah balasanmu. Pergilah ke alam baka. Dan ingatlah untuk menebus dosa atas Qin Yi. Anggota keluarga, pasien membutuhkan operasi segera. Jika tidak nyawanya akan dalam bahaya. Tolong tanda tangani formulir persetujuan operasi. Aku memilih untuk menyerah pada pengobatan. Sang Yining. Jika semua ini bisa dimulai lagi, aku pasti tidak akan peduli padamu lagi. Sepuluh tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Aku benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Pada saat ini, di kehidupan sebelumnya. Ibu, aku ingin putus sekolah. Tanda tangani saja surat-suratnya. Demi seorang berandalan. Kau menyerahkan universitas yang kau perjuangkan mati-matian untuk masuk. Aku putus sekolah untuk memulai bisnis. Qin Yi sudah menemukan investasi untukku. Di mana otakmu? Berpikir pakai dengkul. Kau tidak punya pendidikan, tidak punya reputasi. Investasi macam apa yang bisa dia dapatkan untukmu? Sudah mukjizat jika dia tidak menjualmu. Dia mencintaiku. Dia tidak akan membohongiku. Aku juga mencintainya. Aku bersedia mempercayainya. Sang Yining, apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Demi seorang berandalan, kau bahkan meninggalkan ibumu. Aku memberitahumu, tidak ada diskusi tentang ini. Aku sudah dewasa sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Sang Yining, aku memberitahumu, jika kau berani melangkah satu kaki keluar dari rumah ini, aku akan mati tepat di depanmu. Kau memilih dia atau aku? Ibu, jangan lakukan hal gegabah. Aku memilihmu. Tentu saja aku memilihmu. Kupikir ketika kau dewasa, kau akhirnya akan mengerti usaha kerasku. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan berakhir dengan nasib seperti ini. Xiaoning. Cepat turun. Qin Yi masih hidup. Aku telah terlahir kembali.
Apa kau mencoba memberitahuku? Jika aku pergi, kau akan mengakhiri hidupmu sendiri dengan satu sayatan. Aku memberitahumu. Terserah kau saja. Dalam hidup ini, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Jadi dia juga kembali. Sudah kau pikirkan baik-baik? Ya. Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menghentikan Qin Yi dan aku untuk bersama. Kalau kau mau mati, matilah sana. Baiklah. Aku akan menandatangani. Kalau begitu tanda tangani juga yang ini. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Jangan pikir bisa ikut campur urusanku lagi. Begitu saja. Kalau begitu kau harus menepati janjimu. Aku beritahu kau. Aku sudah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, kau memaksaku melepaskan Qin Yi. Di kehidupan ini aku ingin kau tahu. Tanpa campur tanganmu, aku akan sukses besar dalam cinta dan karier. Qin Yi. Aku sangat merindukanmu. Bukankah aku di sini? Kau tidak mengerti. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Qin Yi kekasih Song ini. Bukankah kau membantuku mendapatkan investasi? Aku harus menghasilkan banyak uang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merampok lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Song Yining. Jangan khawatir. Seumur hidup ini, aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Aku juga ingin tahu kehidupan seperti apa yang akan kau jalani setelah menyerahkan studimu demi dia. Ayo Xiaoning. Biar ku perkenalkan padamu. Ini kakak biauku. Dia bilang, dia bersedia mendukung kita dan berinvestasi pada kita. Tuan Biao, terima kasih banyak. Tidak ada lagi omong kosong. Langsung saja tanda tangani. Setelah ditanda tangani, aku akan suruh orang antar uangnya ke kamu. Ayo Xiaoning, cepat tanda tangan. Apa benar tidak apa-apa? 200.000. Itu bukan jumlah kecil. Jangan khawatir, kakak Biao dan aku sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Kakak hanya merasa kasihan pada kita, karena kita dalam situasi sulit. Itulah mengapa dia bersedia membantu kita. Jika kamu terus menunda-nunda, kakak akan marah sebentar lagi, dan dia mungkin menarik perkataannya. Cepat tanda tangan. Ayo Xiaoning, kakak Biao dan aku, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Bisakah kamu menungguku di luar dulu? Aku akan mencarimu nanti. Baiklah. Biaya referensimu. Kakak sangat lugas. Lain kali, aku akan kenalkan beberapa lagi ke kamu. Xiaoning, kakak kami akan kembali sekarang. Kami pergi sekarang. Kakak. Qin Ye ini benar-benar tercela bukan? Dia jelas tahu kita adalah rentennya. Namun dia masih membiarkan pacarnya datang ke sini untuk meminjam uang. Bukankah ini jelas-jelas mengincar biaya rujukan kecil itu? Hanya seorang pacar. Ini bukan utang bersama. Tapi kakak, wanita muda ini masih terlihat seperti seorang pelajar. Bisakah dia membayar kembali uang kita? Apa yang kau tahu? Aku sudah menyelidiki. Pelajar ini punya ibu yang sangat sayang padanya. Kau bilang jika kita datang pada hari pembukaan studionya untuk menuntut uang, apakah ibunya akan bantu bayar balik? The film was translated and narrated by M Media. Yuyun, kamu menata rambutmu dan membeli begitu banyak barang. Itu sangat bagus. Kakak Kai, kamu seharusnya lebih mendandani dirimu. Kamu terlihat jauh lebih bersemangat. Di masa depan, aku akan perlahan mulai berpenampilan. Benar. Jangan habiskan seluruh energimu tiap hari. Untuk putrimu, orang masih perlu lebih memikirkan diri sendiri. Aku benar-benar harus hidup untuk diriku sendiri. Dalam hidup ini, aku ingin benar-benar menikmati hidup. Jauhi kanker. Kakak ipar, kamu pergi kemana? Aku sudah menunggumu sejak tadi. Song Jing Bibi Song Yining. Kenapa kau di sini? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ikuti aku. Kalau begitu, ayo masuk.
Baiklah, Sam King, kau sebenarnya membawaku kemana? Lihat. Ayo masuk. Kenapa kau membawaku ke sini? Apa ini? Yining memintaku membawamu ke sini. Ini dia, kemarilah dan lihat. Tidakkah kau terkejut bahwa aku membuka studio begitu cepat? Yining kita. Semakin lama semakin cakap. Apa kau sekarang merasa sangat tidak nyaman? Itu benar. Jika dulu aku mendengarkanmu, aku pasti sudah membuang setidaknya 5 tahun lagi. Tapi sekarang berbeda. Aku membuka studio lebih awal. Sebentar lagi aku bisa menjadi yang terbaik. Apa kau pikir memulai bisnis semudah itu? Tidakkah kau lihat? Qin Yi membantuku mendapatkan investasi. Dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, segalanya akan berjalan lebih lancar bagiku. Baiklah, aku doakan kau sukses. Apa aku menyuruhmu pergi? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku punya urusanku sendiri. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kau selalu meremehkan Qin Yi. Dia sekarang telah menggunakan dana ini untuk membuktikan bahwa kau salah. Bukankah seharusnya kau merenungkan masalahmu sendiri? Aku merenung. Tepat sekali. Dulu selalu kau yang meremehkan orang. Dia sama sekali tidak. Seperti yang kau katakan, bahwa dia akan menghancurkanku. Tidakkah kau sadar betapa salahnya dirimu? Kakak ipar, Yining benar. Kamu terlalu kuno. Anak itu Qin Yi cukup baik. Dia bisa membantu Yining. Menantu sebaik itu, di mana lagi kamu akan menemukannya? Kau terus mengatakan, dia berandal, dan kau tidak pernah menghargainya. Bukankah seharusnya kau meminta maaf padanya? Aku minta maaf padanya. Ya, aku ingin kau membungkuk dan meminta maaf padanya. Dia sudah menggunakan dana investasi ini untuk membuktikan kau salah. Kau berutang maaf padanya. saudara-saudara, kalian semua sudah siap. Hari ini biarkan gadis kecil itu melihat metode penagihan utang kami. Kakak, katakan padaku, jika ibunya tidak membayar kembali uangnya, apa yang harus kita lakukan? Jika dia tidak membayar, maka biarkan dia tahu betapa tangguhnya kami. Kau tidak boleh pergi. Minggir dari jalanku. Kakak ipar bersikaplah masuk akal. Bagaimanapun kamu salah hari ini. Apa salahnya kamu meminta maaf kepada Qin Yi? Jika kau ingin minta maaf sendiri. Katanya ibunya baik, anaknya pun berbakti. Untukmu menjadi ibu seperti ini, bagaimana bisa harapkan generasi muda untuk menganggapmu sebagai panutan? Sejujurnya, tidak heran kakakku dulu ingin menceraikanmu. Kalian semua yang bermarga Song, apa kalian tidak punya rasa malu sama sekali? Kenapa aku menceraikan kakakmu? Apa kau tidak tahu? Dia punya simpanan di luar, dan aku mengetahuinya. Akulah yang menceraikannya. Kakakku, dia hanya membuat kesalahan yang semua pria cenderung lakukan. Kenapa kamu begitu serius tentang itu? Lagi pula, kamu juga harus merenungkan dirimu sendiri. Dia tertarik pada wanita lain di luar. Bukankah itu karena kamu tidak cukup baik? Ibu, apakah karena ayah mengkhianatimu dulu, sehingga kau berpikir semua pria di dunia itu salah? Itukah sebabnya kau tidak membiarkan Qin Yi dan aku bersama? Jika itu yang ingin kau pikirkan, maka berpikirlah seperti itu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Kau, kenapa kau begitu keras kepala? Kalau berbuat salah seharusnya minta maaf. Kami tidak meminta nyawamu sekarang. Sesulit itukah mengakui kesalahanmu? Dia tidak pantas, layak atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Bibi. Lama tidak bertemu. Qin Yi, aku meminta ibuku datang untuk meminta maaf padamu. Dulu selalu dia yang menghalangi kita bersama. Tapi kau sekarang sudah membuktikan dengan dana ini bahwa dia salah. Jadi aku ingin dia mengakui kesalahannya padamu. Baiklah, permintaan maaf tidak bisa hanya sekadar basa-basi, bukan. Perlu ketulusan. Jadi aku menyuruhnya membungkuk padamu. Membungkuk? Apa gunanya itu? Bagaimana kalau Bibi berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf? Sang Yining membuat orang yang lebih tua berlutut dan sujud minta maaf padanya. Ini adalah didikan Qin Yi. Xiao Ning, jika bukan karena dia, aku hampir kehilanganmu. Jika aku tidak memilikimu, aku tidak ingin hidup lagi. Jadi, permintaanku tidak terlalu berlebihan, kan? Tidak terlalu banyak. Aku akan membuatnya
bersujud padamu sekarang. Kau yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Kau berutang nyawa padanya. Yang kuinginkan sekarang adalah kau bersujud padanya dan meminta maaf. Itu yang kau berutang padanya. Aku tidak berutang apapun pada kalian semua. Membuatku minta maaf pada orang seperti ini. Tidak mungkin. Orang seperti ini. Kau meremehkannya lagi. Hak apa yang kau miliki? Dia sudah membuktikan dengan ini bahwa dia mampu mengamankan investasi ini untukku. Kapan kau akhirnya mengakui kesalahanmu? Kakak ipar, kamu mungkin meremehkan Kenny sekarang. Tapi fakta sekarang telah membuktikan bahwa dia bisa membantu Yining. Studio bahkan sudah didirikan. Ini menunjukkan bahwa penilaianmu sebelumnya salah. Jika kau menyukainya, kenapa kau tidak menikah dengannya? Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Tapi jika kau menunggu sampai nanti, saat karirku semakin membaik, dan kau ingin datang mengetuk, aku sama sekali tidak akan peduli padamu. Aku tidak peduli. Kamu mau kemana? Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak meminta maaf, kau bisa lupakan untuk pergi dari sini. Berlututlah. Kakak ipar, kenapa kamu begitu keras kepala? Minta maaf saja. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Karena kaki bibi begitu lurus. Maka jangan salahkan aku. Minta maaf. Jika kau tidak meminta maaf, kau bisa lupakan untuk bangun. Sang Yining, apa kau begitu yakin bahwa uang yang dia dapatkan untukmu tidak ada masalah? Kau benar-benar tidak masuk akal. Dia bekerja sangat keras untuk mengamankan investasi ini untukku. Masalah apa yang mungkin ada? Apa yang terjadi di sini? Sungguh pemandangan yang meriah. Kakak Biao. Kenapa kamu di sini? Pada hari yang begitu penting ini, kau tidak menyambutku. Tidak. Hanya saja aku terkejut. Drama apa yang sedang dipentaskan di sini? Seorang ibu berlutut kepada putrinya. Kau telah dibuat menyaksikan tontonan. Tuan Biao, ibuku dia tidak tahu apa-apa. Dia sebelumnya meremehkan Kenny, dan bahkan bersikeras bahwa dana investasi yang kau berikan ada masalah. Tidakkah kau pikir itu konyol? Aku saat ini membuatnya meminta maaf kepada Kenny. Lihat, ini adalah investor saya, Kakak Biao. Masalah yang kau timbulkan tanpa alasan sama sekali tidak bisa terjadi. Kenapa kau tidak bertanya? Untuk apa dia di sini? Tentu saja mereka di sini untuk mengucapkan selamat atas pembukaanku. Apalagi yang perlu ditanyakan? Fakta-fakta sudah terhampar di depanmu. Dan kau masih tidak percaya. Bagaimana kau bisa begitu keras kepala? Sang Yining, kau tidak berani bertanya. Apa kau takut bertanya? Atau kau takut mengetahui kebenarannya? Berhenti mencoba mengalihkan pembicaraan. Minta maaf segera. Kau benar-benar bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Kau yang bodoh. Minta maaf. Sekarang. Aku bilang padamu. Jangan kira, hanya karena kalian lebih sering tindas kami sedikit, aku akan minta maaf. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Karena berlutut tidak akan membuatmu meminta maaf. Kalau begitu bersujudlah, Kenny. Buat dia bersujud. Aku tidak percaya dia tidak akan meminta maaf. Kakak ipar, kau minta maaf saja. Kamu bilang kita keluarga, kenapa membuat segalanya jadi canggung? Tunggu. Tuan Biao, aku akan urus masalah keluarga dulu. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Tunggu. Bukan urusanku untuk mengatakan tapi. Bagaimanapun juga dia ibumu. Jika kau mempermalukannya seperti ini, dan membuatnya putus asa, siapa yang akan membayar utangmu untukmu? Utang apa? Apa kamu belum mengerti? Dia di sini untuk menagih utang. Tidak mungkin. Mereka jelas teman-teman Kenny. Bagaimana mereka bisa menjadi penagih utang? Kenny, bicaralah. Aku. Tamparan ini untuk ketidakhormatanmu terhadap orang tua. Tamparan ini untuk kebutaan dan kebodohanmu. Kau memukulku. Kau belum pernah memukulku sebelumnya. Benar sekali.
Aku belum pernah memukulmu sebelumnya. Seharusnya aku sudah memukulmu sejak lama. Lihat, aku sudah manjakan kamu sampai begini. Buka matamu dan lihat siapa orang-orang ini. Mereka adalah rentenir. Omong kosong. Aku lihat kau hanya tidak ingin melepaskanku. Kau masih ingin mengendalikan hidupku, bukan? Aku tidak tertarik sama sekali dengan hidupmu. Lalu mengapa kau tidak mau melepaskan Kini? Mereka jelas investor. Kau bersikeras mereka lintah darat. Nona Song, aku rasa kau salah paham. Kami bukan investor jenis apapun. Kami juga tak di sini untuk ucap selamat padamu hari ini. Aku baru saja mengatakannya dengan sangat jelas. Kami di sini untuk menagih utang. Kini, bukankah mereka investor? Bagaimana mereka bisa menjadi lintah darat? Aku. Katakan sesuatu. Apa yang bisa dia katakan? Dia pasti sudah tahu sejak awal. Mereka adalah rentenir. Song Yining, pikirkan baik-baik. Kontrak pinjaman itu, bukankah hanya ditandatangani dengan namamu? Ini pacar baikmu. Berapa lama lagi kamu akan bingung? Diam. Kau bicara. Aku. Xiao Ning. Aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku juga tidak tahu mereka rentenir. Kakak. Kalian semua, bukankah kalian investor? Siapa yang memberitahumu bahwa kami adalah investor? Aku hanya meminjamkan uang padamu. Kami memang menandatangani kontrak pembayaran utang. Itu hanya benar dan pantas. Pembayaran utang. Itu hanya benar dan pantas. Xiao Ning, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Jika aku tahu lebih awal bahwa mereka rentenir, aku pasti tidak akan membiarkanmu tanda tangan. Aku juga ditipu oleh mereka. Kau benar-benar tidak tahu. Aku bersumpah. Jika aku berbohong padamu, semoga aku tertabrak mobil dan mati saat keluar. Kau tidak boleh mengatakan itu. Aku percaya padamu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Mereka lintah darat. Uang kita semua sudah habis. Dari mana kita dapat uang bayar mereka kembali? Kenapa kamu menatapku? Aku tidak punya uang. Lagi pula ibumu ada di sini. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu bisa. Biarkan ibumu membantumu membayarnya. Tidak mungkin. Bahkan jika aku pergi bekerja sendiri dan mati The kelaparan film di was jalanan, translated aku tidak akan and pernah meminta narrated by bantuannya. M-Media. Tidak. Kita pasti tidak bisa membayar uang ini. Jika Kau tidak bisa membayar kembali uangnya. Jangan salahkan kami karena tidak sopan. apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton? Dia putrimu sendiri. Aku memilih untuk menyerah pada pengobatan. Kamu mungkin tidak tahu kan? Dia sudah menandatangani denganku perjanjian pemutusan hubungan. Dia sekarang memiliki tidak ada hubungan sama sekali denganku. Apa-apa? Bagaimana kamu bisa tanda tangan perjanjian pemutusan hubungan? Jika kamu sudah memutuskan hubungan, siapa yang akan membantumu membayar utang ini? Aku sudah lama tidak ingin mengakui ibu ini. Sepertinya hari ini, tak ada yang bantu kamu bayar uang ini. Kalau begitu, pukuli mereka. Jangan pukul dia. Jangan pukul. Apa kamu benar-benar tidak akan peduli pada putrimu? Berhenti memukul. Dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Aku tidak akan membantunya membayar kembali uang itu. Berhenti memukul. Pergi dan bongkar studio ini juga untukku. Jangan. Hancurkan studio itu. Jangan. Berhenti menghancurkan. Berhenti menghancurkan. Berhenti menghancurkan. Berbahaya. Jangan. Aku akan memberimu 1 minggu. Jika kau tidak bisa membayar kembali jumlah pertama, maka itu tidak akan sesederhana hanya pukulan. Ayo pergi. Bagaimana kalau kamu pergi memohon pada ibumu lagi? Tidak mungkin. Tidak, jangan begitu. Keras kepala ya. Jika kamu tidak bisa membayar kembali uangnya, kamu benar-benar akan dipukuli sampai mati. Tidak bisa membayar uangnya kembali. Aku tidak akan gagal membayarnya kembali. Tepat sekali. Kompetisi desain. Dalam kehidupan sebelumnya, aku adalah juara pertama dalam kompetisi desain.
Kau masih mau lihat aku buat malu kan? Biar ku beritahu. Jangan terlalu cepat merayakan. Setelah desainku memenangkan penghargaan, dan aku menerima uang hadiah yang besar, aku akan mengembalikan jumlah kecil ini dalam hitungan menit. Xiaoning, Ibu berharap kamu cepat sukses. Jangan khawatir, aku akan berhasil. Xiaoning, kali ini itu salahku. Aku juga cemas sesaat. Takut ibumu akan meremehkanmu. Itulah sebabnya aku ditipu oleh mereka. Tidak apa-apa. Kita masih punya kesempatan. Dalam hidup ini aku sibuk mendirikan studio. Hampir saja melewatkan kompetisi penting ini. Untungnya hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Masih ada waktu, aku akan membuktikan kepada si tua keras kepala itu bahwa memiliki Nie, aku tidak salah. Baiklah. Setelah aku memenangkan hadiah pertama, kita akan punya uang. Kamu, apa kamu benar-benar menang hadiah pertama? Jangan khawatir. Aku pasti bisa. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan bermain beberapa game. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi membeli bahan makanan dan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Siapa itu? Kami sedang dalam pertarungan tim berisik sekali. Halo, Halo, siapa kamu? apakah Anda Song Yining? Kami adalah penyelenggara kompetisi desain nasional. Kami telah menerima entry Anda. Namun kualifikasi akademik Anda tidak memenuhi persyaratan entry kami. Kami sekarang meminta Anda untuk, sebelum jam 5 sore besok, mengirimkan kepada kami sekolah Anda sertifikat. Jika Anda melewati batas waktu, maka kelayakan Anda untuk berpartisipasi dapat dicabut. Omong kosong. Apa kamu gila? Jangan ganggu aku saat aku bermain game. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Mengapa aku tidak bisa menghubunginya? Sayang sekali untuk draft desain sebagus itu. Karena kami tidak bisa menghubungi mereka, kami harus membatalkan. Laporan pemeriksaan medis Anda semuanya normal. Bolehkah aku bertanya, apakah ada risiko kanker di kemudian hari? Saat ini tidak ada tanda-tanda itu. Pertahankan hidup yang menyenangkan mulai sekarang. Lakukan pemeriksaan rutin, dan tidak akan ada masalah. Terima kasih. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk memungkinkan Yining belajar di luar negeri, aku bekerja mati-matian setiap hari untuk mendapatkan biaya kuliahnya. Itulah mengapa aku bekerja sampai menderita kanker. Dalam kehidupan ini, aku ingin sehat dan menikmati hidup. Yu Shan-shan, keponakan Yu The Yun. film was translated and narrated by Yu M. Xianxian. Media. Kau benar-benar jatuh begitu rendah, sampai kau menyanyi untuk uang di sini. Bukankah ibuku biasanya paling menyayangimu? Bukankah dia membayar biaya kuliahmu? Sepertinya hubungan kalian tidak sedalam itu setelah semua. Di kehidupan sebelumnya, kau ikut campur dan merawatnya di rumah sakit. Di kehidupan ini, aku akan membuatnya mati sendirian. Mengenai biaya kuliah, itu karena aku tidak memberitahu Bibi. Lagi pula, dia bukan waliku. Jadi dia tak wajib bayar biaya kuliahku. Setelah orang tuaku meninggal, Bibi sudah banyak membantuku. Kau ingin mengikuti kompetisi ini. Lalu kamu punya uang biaya daftar. Tapi walau kamu ada uang daftar, lalu kenapa? Kau tak akan menang penghargaan apapun. Kak Yining, kenapa kamu bicara seperti itu? Ada apa tidak suka mendengarnya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau memang tidak punya bakat itu. Jangan dengarkan dia. Bibi. Jika kamu punya mimpi, kejarlah. Bibi mendukungmu. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang menang. Hadiah pertama dalam kompetisi desain. Sementara dia tidak mencapai apa-apa. Setelah lulus, dia bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Orang sepertinya berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini tidak lebih dari hanya pergi ke sana untuk melengkapi jumlah. Masa depan seseorang penuh kemungkinan. Apa kamu begitu yakin bahwa hal-hal tidak akan berubah di masa depan?
Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Xiao Shan, kau pasti bisa. Xiao Shan, berapa biaya kuliah lagi yang kamu butuhkan? Beritahu Bibi. Bibi, kamu juga tidak kaya. Jangan terburu-buru menolakku. Kompetisi ini adalah kesempatan besar. Apa kamu ingin berpartisipasi? Kurasa Kak Yining benar. Aku memang tidak sebaik itu. Xiao Shan, hidup seseorang sangat singkat. Jika kamu punya mimpi dan tidak mengejarnya, bagaimana jika kamu menyesal nanti? Dalam kehidupan sebelumnya, anak ini karena kesulitan keuangan, mengabaikan studinya, dan menyerah pada mimpinya. Dalam kehidupan ini, aku tidak bisa membiarkannya melewatkan kesempatan sebaik ini lagi. Tapi aku belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini sebelumnya. Aku masih takut. Sebenarnya, suaramu sangat bagus. Bibi percaya padamu. Baiklah, aku akan pergi besok dan mendaftar untuk kompetisi ini. Aku berjanji padamu. Aku akan berlatih dengan rajin dan tidak akan mengecewakanmu. Minum air dan istirahatlah. Bagaimana? Apakah hasilnya sudah keluar? 1 bulan kemudian. Bibi, siaran rekaman akan keluar sebentar lagi. Maka kamu akan tahu. Ayo duduk di sini. Tapi melihatmu sekarang seperti ini, hasilmu pasti tidak akan buruk. Mari kita rayakan terlebih dahulu. Baiklah. Halo, Kak Yining. Tahu aku di sini. Kau sengaja datang untuk mengolok-olokku kan? Aku tidak punya waktu untuk mengejekmu. Kami datang ke sini untuk makan. Dengan begitu banyak restoran, kau tidak memilih salah satunya. Dan kebetulan memilih yang ini. Jangan salah paham. Bibi sungguh membawaku ke sini untuk makan. Berhenti bicara omong kosong. Apa kamu takut kami akan tahu bahwa pacarmu memperlakukanmu dengan buruk? Membuatmu keluar bekerja untuk menghidupinya. Apa yang kau tahu? Setiap pagi ketika aku membuka mata, Qin Yi membawakan bubur panas mengepul. Setiap hari setelah bekerja tahu aku lelah. Dia bahkan memijat punggung dan kakiku. Aku mendukungnya. Dan aku senang melakukannya. The film was Semangkuk bubur sudah bikin translated kenyang. and narrated Lalu by selama M. bertahun-tahun Bibi membuat begitu banyak sarapan mewah. Kenapa kamu tidak menyebutkannya? Xiao Shan abaikan dia. Jika dia suka bubur biarkan dia meminumnya. Berhenti bersikap sinis. Apa kau tahu apa itu cinta? Tidak heran. Jika kau mengerti, kau tidak akan melajang selama ini. Bagaimana kamu bisa bicara tentang Bibi seperti itu? Bagaimana aku bicara? Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana dengan Git Voice? Apakah hasilnya sudah keluar? Apakah kau tereliminasi? Sang Yining, jika kamu bisa mengambil pesanan silakan. Jika tidak silakan minggir. Jangan membuat masalah di sini. Semuanya kemarilah dan lihat. Ini ibuku. Selain itu, mendandani dirinya sendiri, mencolok setiap hari. Dia hanya peduli pada keponakannya. Sedangkan aku putrinya sendiri. Darinya, tidak sehelai pun kasih sayang ibu, pernah kurasakan. Mereka tahu aku bekerja di sini. Hari ini mereka bahkan sengaja datang buat permalukan aku. Bagaimana bisa ibu ini seperti ini? Mengena kemaskan keponakannya dan menelantarkan putrinya sendiri. Ibu seperti ini, apakah keponakannya akan bisa merawatnya di masa tua? Jangan bicara seperti itu. Bagaimana mungkin Bibi tidak peduli padamu? Dia memang peduli. Dia gila kontrol. Dia akan memukul atau memarahiku. Setiap dia marah pasti dilampiaskan ke aku. Jika itu dianggap peduli, maka biarlah. Sang Yining, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Apa yang kukatakan semuanya benar. Dia bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini keterlaluan. Ibu yang gila kontrol, sungguh menyesakan. Untungnya putri ini telah membebaskan diri dari keluarga aslinya. Bukankah itu benar? Putri ini bekerja di sini, menghidupi dirinya sendiri. Dia sungguh menyedihkan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau hanya ingin melihatku setelah aku meninggalkanmu. Betapa sengsaranya hidupku nanti. Biar ku beritahu, bekerja di sini hanya sementara. Hasil kompetisi desain akan segera keluar. Begitu aku mendapatkan hadiah uang juara pertama,
Aku akan segera bisa melunasi pinjaman riba itu, dan aku juga akan memulai kembali studio saya sendiri. Begitukah? Benar. Jalan yang kupilih sendiri. Pasti 1.000 bahkan 10.000 kali lebih baik daripada yang kamu pilihkan untukku. Pada hari pendaftaran ditutup, apakah panitia menelponmu? Panggilan apa? Sepertinya kamu tidak mendapatkannya. Sang Yining. Kamu tidak akan mendapatkan penghargaan itu. Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Ketika aku mendapatkan uang itu nanti, dan mendirikan merapku sendiri, desain-desainku juga akan terkenal di seluruh dunia. Sama seperti di kehidupan saya sebelumnya. Di masa depan aku tidak hanya akan terkenal dan kaya, tetapi aku juga akan memiliki cinta yang kuinginkan. Dan kamu. Kita menandatangani perjanjian perpisahan. Aku sama sekali tidak akan merawatmu di masa tua atau menguburkanmu. Jadi kamu bisa sendirian saja dan menunggu mati dalam kesendirian. Song Yining. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Tanpa kamu, aku akan tetap merawat Bibi di masa tuanya. Kamu serius? Di masa depan, kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Kamu akan melakukan pekerjaan serabutan di mana-mana, dan bahkan bernyanyi di bar, dengan penghasilanmu yang pas-pasan. Bagaimana kamu akan menafkahinya? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Sudah kubilang padamu. Kamu adalah pecundang di kehidupan lampau. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berpartisipasi di Get Voice kamu adalah seorang bintang. Acaramu direkam sebelumnya kan? Apakah hasilnya sudah keluar? Bagaimana hasilnya? Apakah kamu tereliminasi? Kami menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kami tidak bisa mengatakan apapun sebelum tayang. Tidak bisa bilang atau tidak berani bilang. Atau kamu langsung tereliminasi. Sang Yining. Daripada sombong sekarang, sebaiknya kamu menunggu sampai kamu benar-benar menerima penghargaan sebelum berbicara. Kamu tidak percaya padaku kan? Sempurna. Hari ini adalah hari hasil kompetisi diumumkan. Mari kita lihat hasilnya. Dan lihat betapa salah besarnya kamu. Daftar pemenang untuk kompetisi desain busana nasional ini telah dirilis. Sekarang, inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Mari kita umumkan. Pemenang juara pertama. Pemenang juara pertama adalah Wang Ya. Wang Ya? Bagaimana bisa dia? Dia jelas-jelas di posisi kedua. Kamu sama sekali tidak tahu. Dalam kehidupan sebelumnya, bagaimana kamu memenangkan penghargaan itu? Mengapa kamu tidak mengangkat telepon lagi? Halo? Halo. Apakah Anda Song Yining? Kami adalah kompetisi desain nasional, penyelenggara. Kami menerima entry Anda. Namun kualifikasi akademik Anda tidak memenuhi persyaratan entry kami. Kami sekarang meminta Anda sebelum jam 5 sore besok untuk memberikan sertifikat sekolah Anda dan mengirimkannya kepada kami. Jika Anda melewati batas waktu, maka kami mungkin harus membatalkan kelayakan Anda untuk kompetisi. Sebelum jam 5. Ini, sertifikat akademik Song Yining. Baiklah cukup. Kamu di balik ini kan? Bukan aku. Hati nuraniku bersih terhadapmu. Pasti kamu. Untuk memisahkan Kenyi dan aku. Untuk membuatku menuruti perkataanmu. Tidak ada hal keji dan tak tahu malu yang tidak akan kamu lakukan. Kamu sendiri tak mampu menang penghargaan. Apa hubungannya dengan Bibi? Itu dia. Aku awalnya pemenang juara pertama. Aku sudah tahu. Kamu jelas tahu kompetisi ini betapa pentingnya bagiku. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Bagaimana bisa ibu ini begitu membenci? Dia benar-benar merusak kompetisi putrinya. Apakah dia bahkan manusia? Apakah dia benar-benar benci melihat putrinya berhasil? Konflik kalian berdua ibu dan anak sebanyak apapun itu, kamu juga tidak bisa menganggap masalah ini sebagai lelukon. Ini menyangkut seluruh hidup anak itu. Bagaimana mungkin dia peduli padaku? Dia tidak sabar melihatku jatuh. Agar dia bisa mengejekku. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada seorang ibu sejahat dirimu? Song Yining, sudah kubilang, kau tidak memenangkan penghargaan itu. Tidak ada hubungannya denganku.
Semua yang kumiliki telah dihancurkan olehmu. Mengapa begitu banyak orang meninggal setiap hari? Tetapi kamu tidak pernah termasuk di antara mereka. Benar, kamu seharusnya mati saja. Song Yining, kau benar-benar tidak bisa diatur. Karena kamu menolak mengakuinya. Beranikah kamu ikut denganku ke kantor panitia dan meminta klarifikasi? Bibi, kami akan pergi kalau begitu. Jangan memfitnah Bibi untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Bibi, mari kita pergi bersamanya. Baiklah. Saatnya jelaskan semuanya Kakak Amo. Aku akan masuk sekarang cari kejelasan. Lihat saja bagaimana kamu mau menyangkal. Ada yang bisa saya bantu? Aku hanya ingin bertanya. Song Yining, mengapa dia tereliminasi? Song Yining. Benar dia. Kinerjanya cukup bagus. Hanya saja kualifikasi akademisnya tidak memenuhi persyaratan masuk kami. Jadi kami menghubunginya untuk memintanya memberikan bukti pendidikannya. Namun, sayang sekali, dia menolak. Kalau begitu dia akan dieliminasi saja. Aku tidak menolak. Tidak. Itu kamu. Pantas saja kamu bertanya padaku. Apakah aku menerima panggilan? Jadi kamu yang menjawab panggilan itu. Kamu tidak hanya tidak memberitahuku, tetapi kamu juga menolaknya. Beraninya kamu melakukan itu. Aku tidak menerima telepon itu. Kamu berbohong. Kamu hanya ingin mengendalikanku, membuatku kehilangan kesempatan di masa depan. Dulu seperti ini, dan sekarang masih sama. Beraninya kamu melakukan itu. Apakah kamu ingin aku mati di depanmu sebelum kamu merasa tenang? Song Yining, apa yang membuatmu berpikir Bibi yang melakukannya? Jika bukan dia lalu siapa lagi? Tolong beritahu dia. Orang yang menjawab telepon waktu itu. Apakah itu suaraku? Tidak. Yang mengangkat telepon waktu itu adalah suara laki-laki. Kau mendengarnya. JT itu pacar berandalmu yang melakukannya. Dan kamu bersikeras itu, Bibi. Apakah kamu yakin tidak salah dengar? Aku pasti tidak salah dengar. Saat itu sikap orang itu sangat buruk. Dia mengumpat dan menggerutu, lalu langsung menutup telepon. Oh begitu? Kamu membawa pulang seorang pria. Kan? Kamu, pantas saja kamu begitu mudah membiarkanku pindah. Jadi kamu sudah menemukan romansa baru. Song Yining, cara bicaramu sekarang semakin keterlaluan. Tahukah kamu berapa banyak pelamar yang Bibi tolak untukmu? Dan kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Nomor telepon yang kau pakai daftar adalah nomormu sendiri. Di mana aku bisa menemukan seorang pria untuk menjawab teleponmu? Aku tidak percaya itu. Kau pasti melakukan ini. Kalau tidak kau pasti sudah menyuapnya. Nora, panel juri kami adil dan tidak memihak. Semua prosedur mematuhi aturan kompetisi. Kau disuap olehnya. Aku akan melaporkan kalian semua untuk panggilan penting seperti ini. Seharusnya ada rekamannya kan? Ya, jika Anda masih ragu, saya akan sekarang memutarkan rekamannya untuk Anda. Baiklah, kalau begitu mainkan saja. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Dengarkan sendiri. Kami sekarang meminta Anda sebelum jam 5 sore besok untuk mengirimkan ijazah sekolah Anda kepada kami. Jika Anda melewati batas waktu, maka kelayakan Anda untuk berpartisipasi dapat dicabut. Omong kosong. Apa kamu gila? Jangan ganggu aku saat aku bermain game. Apa kamu dengar itu? Kini, apakah kau sudah menyerah? Bagaimana mungkin dia? Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin Ken Yi melakukan itu? Sudah kubilang sejak lama, aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Song Yining, aku benar-benar berpikir, kamu benar-benar bajingan. Kamu bahkan meninggalkan ibumu demi berandal seperti itu. Tahukah kamu betapa aku iri? Bibi melindungimu dan mengantarmu. Kau ini apa? Apa hakmu mengatakan itu tentangku? Bibi, lihat dirimu sekarang. Kau menggigit siapapun yang kau temui. Apa bedanya kau dengan anjing gila? Bukankah itu semua karena kau memaksaku? Kau pikir dengan membesarkannya, kau akan membuatku cemburu dan marah kan? Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pecundang. Ya, aku tidak memenangkan kompetisi. Tapi dia berpartisipasi dalam Geek Voice. Dan bukankah dia juga tidak mendapatkan peringkat apapun? Apa hakmu? Apa yang patut dibanggakan? Kamu adalah Yu Shanshan. Benar-benar kamu. Aku baru saja menonton final Good Voice. Tak sangka ketemu kamu di sini. Xiao Shan finalnya ditayangkan hari ini. Kenapa tidak bilang dari tadi?
Hasil final sudah keluarkan. Apa kau tereliminasi? Sudah kubilang sejak lama. Kau ditakdirkan untuk gagal. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Yu Shanshan bernyanyi dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia bisa dieliminasi? Ayo lihat sendiri. Selanjutnya, pemenang juara pertama tahun ini. Hadiahnya akan jatuh kepada siapa? Dia adalah Yu Shanshan. Selamat, kamu telah memenangkan kejuaraan Geek Voice. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak menyangka bahwa aku akan memenangkan penghargaan ini. Yang ingin saya katakan adalah terima kasih kepada penonton yang telah memilih saya. Tapi yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah bibi saya. Tanpa dia, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Bibi, terima kasih atas dedikasimu. Di masa depan, saya tidak akan mengecewakanmu. Saya akan mencintaimu dengan baik dan berbakti kepadamu. Saya percaya bahwa di hari-hari yang akan datang, segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Anak bodoh. Bibi berterima kasih padamu. Gitar yang kau suka waktu itu. Bibi akan membelikannya untukmu, baiklah. Terima kasih, Bibi. Gitar. Ibu, aku memenangkan juara pertama di kompetisi desain. Benarkah? Biarkan ibu melihat. Bagus sekali. Xiaoning, papan gambar yang kau suka waktu itu. Ibu akan membelikannya untukmu nanti. Terima kasih, Ibu. Bagaimana mungkin? Di kehidupan sebelumnya jelas aku yang memenangkan penghargaan. Bagaimana mungkin dia menjadi juara? Tidak mungkin. Ini semua salahmu. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Kompetisiku dihancurkan olehmu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang pas hari aku harus ikut kompetisi. Bukankah kau menjawab panggilan telepon? Dan kau dengan tidak sabar menutupnya. Teleponnya. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu gila? Jangan ganggu aku saat aku bermain game. Aku ingat sekarang. Sayang, aku benar-benar tidak tahu kalau panggilan itu sangat penting bagimu. Ayolah. Aku kira itu panggilan penipuan. Jadi aku menutupnya. Itu adalah panggilan dari penyelenggara. Tepat karena kau menutupnya. Mereka membatalkan kualifikasiku untuk kompetisi. Aku bisa saja memenangkan hadiah. Aku bisa saja mendapatkan juara pertama. Sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kalau panggilan itu sangat penting bagimu. Dan orang di telepon juga tidak menjelaskan dengan jelas. Itulah sebabnya aku menutupnya. Baiklah, aku benar-benar tahu aku salah. Jangan marah lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa uang itu, kita tidak bisa membayar utang. Dan studio juga tidak bisa dibuka. Bagaimana kalau kamu memohon pada ibumu lagi? Aku tidak akan memohon padanya. Jika kamu tidak memintanya, bagaimana kita akan membayar kembali uang ini? Jangan bilang, aku akan merampok bank. Aku melarangmu mengatakan itu. Aku tahu, aku masih punya rumah. Benar, ketika orang tuaku bercerai, mereka memberikan setengah dari hak kepemilikan rumah kepadaku. Rumah kecilmu yang tua dan bobrok, sama sekali tidak bisa dijual. Rumah itu akan segera dirobohkan. Dibongkar. Ya. Jika kita mendapatkan rumah itu sekarang, masalah utang dan studio The film was tidak akan menjadi translated masalah lagi. and Apa ibumu narrated by benar-benar M. akan Media. memberikan setengah hak properti lainnya kepadamu? Tentu saja dia tidak akan. Tapi kita bisa membelinya. Kita akan mencari kakak itu untuk meminjam uang lagi. Setelah kita membayar Yuyun harga rumah, kita bisa memonopoli kompensasi pembongkaran. Benar sekali. Bibi sedang memasak hari ini. Aku akan membuatkanmu hidangan istimewa. Baiklah. Ini semua berkat Bibi. Jika bukan karena Bibi, saya tidak akan berhasil sama sekali. Selama Xiao Shan tidak membenci Bibi, karena ikut campur itu tidak masalah. Bagaimana mungkin saya tidak menyukai Bibi? Mulai sekarang, saya akan selalu bersama Bibi setiap hari. Bibi, tolong jangan anggap saya menyebalkan. Tentu saja tidak. Xiao Shan kita sangat manis mulutnya. Yuyun, daerah kita akan digusur.
Hari ini pengembang. Orang-orang mereka datang. Mereka bilang mereka mengumpulkan para pemilik dari distrik kita untuk rapat. Cepat datang. Aku masih ada urusan. Aku tidak akan pergi kalau begitu. Penggusuran adalah masalah besar. Apakah kamu bahkan tidak datang? Sudahlah, sudahlah. Aku akan dengar apa yang mereka katakan. Saya akan memberitahumu saat saya kembali. Baiklah. Terima kasih Kak Kai. Dalam kehidupan sebelumnya, rute yang direncanakan pemerintah melewati 2 bangunan kami. Pada akhirnya, mereka tidak dihancurkan. Rumah bobrok ini tidak bisa dijual. Dan tinggal di sini berarti menghirup debu. Rekan-rekanku bahkan mungkin berhubungan dengan ini. Aku masih perlu mencari cara untuk pindah ke tempat lain. Apa kamu tidak yakin? Rumah keluargamu akan dibongkar. Jika mereka tidak bisa membayarnya kembali, aku adalah penjamin kali ini. Jika mereka tidak bisa membayarnya kembali, mereka bahkan tidak akan melepaskanku. Bibi Kai, kau mau kemana? Ini untuk penggusuran. Para pengembang sedang memberitahu para pemilik sekarang. Saya tidak akan bicara denganmu. Saya akan pergi ke rapat dulu. Baiklah. Bagaimana? Kau mendengarnya kan? Sayang kamu luar biasa. Kebahagiaan masa depan kita bergantung pada kali ini saja. Ayo cepat pergi untuk mengakuisisi rumah-rumah itu. Kita harus mengakuisisi rumah itu sebelum kebijakan pembongkaran resmi dirilis. Bibi cepatlah. Pura-pura mati. Kenapa kau ada di mana-mana? Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku membiarkannya pindah. Kau membiarkannya tinggal di sini. Ada apa? Apakah dia sepenuhnya menggantikanku sekarang? Kau memang suka mengendalikan orang kan? Kau tidak bisa sehari tanpa mengendalikan seseorang. Kenapa kau tidak bertanya? Apakah mereka suka dikendalikan olehmu? Suka atau tidak itu urusan saya. Saya kehilangan orang tua saya saat masih kecil. Dan Bibi selalu merawat saya. Dia mengendalikan saya. Dan saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Benarkah? Tunggu saja sampai kau jatuh cinta nanti. Aku ingin tahu kau masih tersenyum nanti. Dia melakukannya demi kebaikan. Dia tak akan membiarkanku bertemu orang-orang yang mencurigakan. Bodoh di mabuk cinta pasti sesat. Siapa yang kamu sebut licik? Apa yang kau lakukan, Sang Yining? Kau sudah tanda tangani perjanjian putus. Apa yang kau lakukan di rumahku? Rumahmu. Biar ku beritahu ini rumahku. Rumah ini ditinggalkan oleh ayahku untukku. Aku memiliki setengah hak properti. Jadi kamu dengar berita tentang penggusuran itu. Kamu di sini untuk rumah itu. Itu benar. Aku datang hari ini untuk memintamu pindah dari sini. Ini uang untuk membeli rumah. Jangan salahkan aku karena menindasmu. Hanya segini. Rumah bobrok ini sama sekali tidak bisa dijual. Aku bersedia membelinya sekarang. Dengan harga pasar. Aku sudah lebih dari adil. Song Yining bisakah lebih tidak tahu malu lagi? Apakah kamu tahu bahwa rumah ini setelah digusur, apa yang Bibi dapatkan? Setidaknya 10 kali jumlah ini. Mengapa dia harus menjualnya kepadamu? Kenapa? Karena mereka. Baiklah, aku tahu kamu sedang kekurangan uang sekarang. Kamu bisa menunggu sampai setelah rumahnya dirobohkan dan mengambil setengah dari kompensasi pembongkaran. Itu seharusnya cukup untuk kamu melunasi utang-utangmu kan? Memperlakukan Bibi seperti ini. Apa kamu pikir kamu pantas untuknya? Dia ibumu. Aku tidak punya ibu seperti itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang Bibi pernah lakukan untuk menyakitimu? Sampai kamu memperlakukannya seperti ini. Aku tidak ada yang perlu kukatakan padamu. Hari ini setuju atau tidak? Kau harus ambil uangnya dan pergi. Sang Yining. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Rumah ini tidak akan dihancurkan. Bibi Kai sudah memberitahuku. Kau masih berbohong? Bagaimana kau bisa begitu munafik? Bukankah kau bilang kau baik padaku? Bahwa semua yang kau lakukan adalah untukku. Baiklah. Kalau begitu jual rumah itu padaku. Kau yakin tidak menyesal? Apa yang harus kusesali? Atau kau bilang kau tidak mau menjualnya sama sekali? Aku menasihatimu. Sebaiknya jangan menolak tawaran. Hanya untuk minum hukuman. Aku pikir kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan memanggil polisi dan mengatakan kamu masuk tanpa izin. Aku tantang kamu untuk memanggil polisi. Xiao Shan. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Xiao Shan. Sang Yining. Apapun yang kau miliki tujukan padaku. Apa maksudnya? Kau menindas Xiao Shan. Baiklah. Kalau begitu tanda tangani sekarang dan pergi. Bibi, jangan tanda tangan. Kamu, sudah kubilang urus saja urusanmu sendiri. Apa yang kamu lakukan?
Berhenti ikut campur urusanku. Song Yining, lepaskan Xiao Shan. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Tanda tangani dan aku akan melepaskannya. Bibi jangan tanda tangan. Jangan khawatirkan aku. Yu Xianshan, kenapa kau begitu gelisah? Kau masih mau bagian kompensasi pembongkaran? Aku memberitahumu. Rumah ini milik keluarga Song, dan kompensasi pembongkaran itu milikku. Song Yining, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak menandatangani, aku akan menyuruh kedua orang itu. Memberinya pelajaran yang bagus. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Xiao Shan, Xiao Shan, Xiao Shan, Xiao Shan. Bibi jangan tanda tangan. Song Yining, kau memaksaku. Bibi jangan tanda tangan. Xiao Shan. Bibi ada di sini. Bagus sekali. Dengan begini kita tidak perlu khawatir tentang rentenir. Dan kita akan mendapatkan banyak uang. Ditambah lagi kita bisa membuka kembali studio. Hidup kemudian bisa kembali normal. Lihat. Takdirku tidak ditakdirkan untuk berakhir. Rumah ini dibongkar sekarang tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Tapi tepat pada saat ini. Bahkan surga membantuku. Baiklah. Ambil cekmu. Dan keluar dari rumahku. Song Yining. Nikmati kemenanganmu sebentar lagi. Akan ada saatnya kau tidak bisa tertawa. Apa maksudmu? Mulai sekarang. Rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bibi maafkan aku. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak ingin tinggal di sini. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Mempertontonkan kasih sayang ibu anak. Menjijikan sekali. Sebaiknya kau pikirkan. Di mana kau akan tidur malam ini? Bibi. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, berhenti menangis. Tentu saja kau harus menangis. Bagaimanapun juga, mulai sekarang aku akan kaya. The film was Aku akan memiliki translated semua yang and kuinginkan. narrated by Sedangkan M-Media. kau bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Bagaimana apa kamu tidak iri? Yu Xianshan, apakah kau menyesal menghabiskan semua waktu itu untuk menjilat ibuku? Bagaimana kalau begini? Berlutut dan jilat sepatuku, dan aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu. Dan membiayai sekolahmu bagaimana? Kamu bermimpi. Song Yining, kau sebenarnya tidak berpikir bahwa hanya karena aku menandatangani ini, kau akan mendapatkan kompensasi pembongkaran ini, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Rumah ini milikku sekarang. Setelah dibongkar, uangnya secara alami akan menjadi milikku juga. Apakah ada masalah? Yuyun. Kak Kai. Hidup kita benar-benar pahit. Bibi Kai rapatnya sudah selesai. Berapa banyak kompensasi yang kau dapatkan? Kompensasi apa? Mereka merobohkan semuanya di sekitar sini. Tapi hanya 2 bangunan kita yang tidak dirobohkan. Kita benar-benar tidak beruntung. 2 bangunan kita tidak dibongkar. Ya, kamu bilang ini. Masalah yang menjengkelkan ini. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Kita bahkan berpikir. Kita bisa jati kaya. Siapa sangka? Kita tidak ditakdirkan untuk jati kaya. Sudahlah. Jangan bicarakan lagi. Aku pergi sekarang. Jaga diri. Jati tidak jati dirobohkan setelah semua. Bukankah kamu bilang itu pasti akan dibongkar? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita berutang begitu banyak uang. Bagaimana kita akan membayarnya kembali? Aku juga tidak tahu, tapi jelas sebelumnya, kau menggunakan uang ini untuk membiayai sekolahku. Kenapa jati begini? Kau membohongiku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang sebelumnya? Aku melakukannya agar aku bisa membiarkanmu pergi ke luar negeri dengan tenang, tanpa beban psikologis apapun. Makanya aku bohong bilang dapat kompensasi pembongkaran, tapi sebenarnya uang ini aku dapatkan dengan bekerja di beberapa pekerjaan, dan aku bahkan terkena kanker karena kelelahan. Sayang sekali, telah membesarkan orang tak tahu berterima kasih sepertimu. Katakan sesuatu. Song Yining, kamu sudah selesai atau belum? Apakah itu dirobohkan atau tidak itu bukan urusan Bibi. Kalau kamu begitu mampu cari saja pengembangnya. Bibi, ayo pergi. Kau tidak bisa pergi, kembalikan uangnya padaku. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Aku tidak peduli, aku tidak mau. Rumah bobrok ini lagi, kembalikan uangnya padaku. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi ambil ceknya. Bibi, aku menyarankanmu untuk mengembalikan uangnya. Qin Yi, Sialan. Dia punya tongkat kejut lari. Qin Yi. Qin Yi, kau baik-baik saja. Qin Yi,
Aku memberitahumu. Aku tidak akan memberimu uang itu. Kontraknya sudah ditandatangani, jadi punya kekuatan hukum. Kalau ada masalah gugat saja aku. Bagaimana kau bisa punya hal seperti ini? Kau berjaga-jaga terhadapku. Kau bahkan membuat ibumu sendiri berlutut dan bersujud padanya. Kau sanggup melakukan itu. Kenapa aku tidak akan waspada padamu? Sudah ku bilang, itu yang kau berutang pada Kenny. Song Yining, kamu terus membicarakan Kenny. Kamu bahkan putus sama Bibi karena dia. Apa sebenarnya yang sudah dia lakukan untukmu? Apa kamu percaya bahwa suatu hari jika rentenir datang mengetuk, orang pertama yang dorongmu terima peluru adalah dia? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kenny dan aku benar-benar saling mencintai. Bagaimana kau bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Kamu benar-benar tidak ada harapan. Xiao Shan, jangan buang-buang kata untuknya. Ayo pergi. Kalian semua. Kenny. Kenny, kau baik-baik saja. Kenny, apa kabar? Kenny. Dasar tidak berguna. Kamu benar-benar menghancurkanku. Bibi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menyewa rumah dulu? Harga rumah akan naik di masa depan. Kita juga butuh rumah. Kita beli saja satu. Baiklah. Kalau begitu, hadiah 100.000 dari kompetisi yang kudapat. Aku pakai semua untuk beli rumah buat Bibi. Menurut ingatanku dari kehidupan sebelumnya, aku membeli 2 saham, dan keduanya mencapai batas harian. Uang ini cukup untuk Xiao Shan dan aku hidup. Tidak perlu. Bibi punya tabungan. Besok, kita akan pergi melihat rumah. Ayo pergi. Kenny. Aku tahu, masalah ini adalah salahku. Aku sangat mempercayaimu. Aku bahkan menjadi penjamin untukmu. Tapi sekarang, jika kita tidak bisa membayar kembali uangnya, kita akan mati. Kamu benar-benar menghancurkanku. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Bagaimana kamu akan mendapatkannya kembali? Ibumu jelas-jelas sudah meninggalkanmu. Bagaimana mungkin dia muntahkan uangnya? Ya. Masalah ini adalah salahku. Tapi bukankah itu karena kau tidak bisa diandalkan sejak awal yang menyebabkan situasi ini? Untuk rentenir, kau juga setengah bertanggung jawab. Apa yang kamu katakan? Ku bilang untuk rentenir, kau juga setengah bertanggung jawab. Kamu meminjam pinjaman riba. Apa hubungannya denganku? Kau memukulku. Dan kau mencoba menjauh dariku. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Untukku. Sejak kamu memutuskan hubungan dengan ibumu, hidup kita menjadi kacau. Apa yang kudapatkan darimu? Setumpuk utang. Namun, kau masih berani bilang itu untukku. Tapi setiap hari, yang kau lakukan hanyalah bermain game atau berbaring di tempat tidur. Beraninya kau mengkritikku. Song Yining. Begitukah kau menilaiku? Kau sama saja seperti ibumu. Meremehkanku karena tidak punya pekerjaan, tidak menghasilkan uang. Bukan itu maksudku. Bukankah itu karena kau bilang rentenir tidak ada hubungannya denganmu? Apakah itu seperti yang Yu Xian katakan? Saat rentenir datang menagih, kau akan meninggalkanku. Kalau begitu aku akan merampok bank. Baiklah. Aku akan menggunakan uang Turian itu untuk menghidupimu. Baiklah. Jangan pergi, Kenny. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Maafkan aku. Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bisa. Hanya diam dan melihatmu meninggalkanku. Aku akan merampok sekarang. Jangan merampok. Selama kau tidak merampok, aku akan melakukan apa saja. Kau benar-benar akan melakukan apa saja? Ya. Aku akan mencari cara. Meskipun aku bekerja 3 pekerjaan sehari, aku tidak akan membiarkanmu terlibat. Rentenir. Bagaimana jika rentenir datang menagih? Cepat. Aku akan membuka pintu. Kau sembunyi. Kenny, aku tahu itu. Kau tidak akan meninggalkanku. Begitu aku membuka pintu, aku akan membiarkan mereka membawamu pergi dan menjualmu untuk melunasi utang. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Lagi pula bukankah kau baru saja bilang kau akan melakukan apa saja untukku? Permisi, apakah ini rumah Nona Song ini? Saya di sini untuk membahas kolaborasi dengannya.
Aku Song Yining, dan kau siapa? Halo, saya dari Hueyu Capital, Direktur Investasi. Kami sudah melihat karyamu sebelumnya. Saya sangat mengagumi bakatmu. Jadi kali ini saya di sini untuk membahas masalah investasi denganmu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Tentu saja aku tertarik. Tapi, bagaimana kau mengetahui tentang pekerjaanku? Apakah itu dari kompetisi desain? Tidak, bukan itu. Kami sebelumnya menerima email yang Anda kirim. Email? Ibu? Apa yang kau lakukan? Aku sedang merapikan lukisanmu. Mengemasnya. Dan mengirimkannya. Bagaimana jika ada investor menemukan bakat putriku dan bersedia berinvestasi padanya? Apakah itu akan berhasil? Siapa tahu? Peluang itu diraih sendiri, bukan? Apa yang bisa ibu lakukan untuk membantumu berakhir di sini? Apakah kami membuat kesalahan? Bukankah Anda mengirim email? Aku mengirimnya. Terima kasih sudah menyukai karyaku. Baguslah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Mari tentukan waktu bahas rinci. Bawa karya-karya Anda yang lain. Baiklah, Kami menantikan kolaborasi dengan Anda. menantikannya. Sayang, kau luar biasa. Bukankah kau tidak percaya padaku? Aku hanya merasa kasihan padamu. Bekerja sangat keras untuk mencari uang, bukan? Aku tahu itu. Sayangku adalah yang paling mampu. Kali ini, kita pasti akan berhasil. Tapi, jangan lupa janjimu padaku. Jangan khawatir. Masa-masa indah benar-benar akan datang. Sekarang, tidak perlu khawatir tentang pinjaman riba yang kujamin. Saya adalah agen dari perusahaan hiburan Star Moon. Pertama-tama, selamat kepada Yu Xianxian karena telah menjadi juara Git Voice. Ini adalah milik perusahaan kami, kontrak manajemen. Anda bisa melihatnya. Ini termasuk milik perusahaan kami. Rencana pelatihan yang disesuaikan untuk Anda. Anda harus merilis 3 album setahun. Selain tampil di acara ragam, Anda juga harus mengambil syuting film dan televisi. Benar sekali. Perusahaan kami memiliki harapan besar untuk Anda selagi Anda populer sekarang. Kita harus memanfaatkan kesempatan selagi ada. Hanya dengan begitu kita bisa mempertahankan popularitas Anda saat ini. Tapi jika begitu, bukankah aku tidak akan punya waktu untuk sekolah? Kami menyarankan agar Anda sementara menunda studi Anda, atau bahkan langsung putus sekolah. Dengan ketenaran Anda saat ini, Anda sama sekali tidak perlu pergi ke sekolah. Fokus pada karir Anda. Dan masa depan Anda akan tak terbatas. Putus sekolah. Bibi, bagaimana menurutmu? Di kehidupan sebelumnya, juara kompetisi ini sepertinya sudah kontrak dengan perusahaan ini. Awalnya, semuanya berjalan lancar dan makmur. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pelajar. Dan kemampuan menyanyinya belum matang. Dia hanya populer selama setengah tahun sebelum tersingkir oleh pasar. Nasihat Bibi adalah jangan putus sekolah. Kata pepatah yang sabar akan dapat hal baik. Jika kamu menjalani periode pemurnian yang panjang, jalan masa depanmu akan membentang semakin jauh. Saya mengerti. Tentu saja ini adalah nasihat Bibi. Semuanya masih tergantung padamu. Pilihanmu sendiri. Saya pikir Anda benar. Sebenarnya saat ini, kontrol napas nyanyianku masih sangat tidak stabil. Saya harus belajar keras dan melanjutkan studi saya. Benar. Langit tidak akan mengecewakan siapapun yang bekerja keras. Bibi, hari ini ulang tahun Bibi kedua. Barang-barang yang kubeli ini, 3 bulan kemudian, dia pasti suka makan. Kompetisi Git Voice. Hadiah pemenang juara kedua. Baru tanda tangan kontrak dengan Star Moon Entertainment. Begitu album debutnya dirilis, langsung terjual habis. Single utama bahkan meraih posisi pertama di tanggal lagu Billboard. Yu Xianxian, bukankah kau iri? Lihat dirimu, apa gunanya memenangkan kejuaraan? Sekarang pemenang juara kedua sudah terkenal di mana-mana. Bagaimana kau masih menjadi mahasiswa miskin? Bibi, ayo pergi. Jangan dengarkan ini. Orang-orang yang tidak relevan berbicara di sini. Berisik sekali. Kinyi, kau pergi kemana? Mengapa kau tidak mengangkat teleponmu? Bukankah kita setuju untuk makan malam bersama? Kakak tolong ampuni aku. Aku pasti punya uang untuk membayar kembali. Kamu mau mengandalkan apa untuk membayarnya kembali? Kamu baru meminjam 500.000 2 hari yang lalu. Kamu kehilangan semuanya begitu cepat. Beberapa hari yang lalu, aku hanya sedang sial. Bulan lalu, aku memenangkan 1 juta. The
Bagaimana translated kalau begini? and Kakak, narrated by jika M kau Media. meminjamiku 300.000 lagi, aku pasti akan memenangkan semuanya kembali. Meminjamkanmu 300.000 lagi. Ya. Kakak tolong ampuni aku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Apa kamu menganggapku bodoh? Kamu berutang padaku total 3 juta. Kamu harus membayar uangnya hari ini. Kalau tidak, aku akan menguburmu hidup-hidup hari ini. Dikubur. Jangan kubur aku. Kakak, aku salah. Tidak. Aku punya uang untuk membayar kembali. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu ada uang buat bayar balik atau enggak? Ya. Aku adalah badan hukum perusahaan Song Yining. Juga ada perwakilan. Semua adalah aku. Aku bisa memberikan perusahaannya kepadamu sebagai kompensasi. Tanda tangani dokumennya. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita lihat perusahaan kita. Kakak ipar kedua. Bibi, selamat ulang tahun. Baiklah, cepat duduk. Yihlan ipar perempuan Yuyun. Kenapa hanya kalian berdua yang datang? Di mana Yining? Aku dengar. Dia sekarang bos besar. Dan dia menghasilkan banyak uang. Apakah karena terlalu banyak perusahaan? Dan dia terlalu sibuk? Ibu, kamu masih belum tahu kan? Yuyun Hao keponakan Yuyun. Bibi dan Yining sudah memutuskan hubungan sejak lama. Memutuskan hubungan. Kenapa? Yuyun. Yining kaya sekarang. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengannya? Dulu dia berpikir, kepala batuku putus sekolah bakal pengaruhi masa depanku. Jadi karena kesal, dia memutuskan hubungan denganku. Ayo duduk. Yuyun, Lu Senggu, kakak laki-laki tertua kedua Yuyun. tidak heran kakak kedua membicarakanmu. Katamu untuk masalah kecil belajar ini. Kamu dan anakmu, bagaimana bisa kamu memutuskan hubungan? Tepat sekali. Bagaimanapun juga kamu adalah ibunya. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Tidak, bukan begitu. Itu adalah desakannya untuk memutuskan hubungan dengan Bibi. Benar. Akulah yang ingin memutuskan hubungan itu. Sekarang aku merasa keputusanku putus hubungan dengannya saat itu adalah pilihan terbaik yang bisa kubuat. Jika aku tidak begitu tegas saat itu, mungkin aku masih akan dipaksa olehnya untuk belajar secara mekanis. Tidak hanya kehilangan orang terpentingku, tetapi juga tidak bisa mencapai karier yang begitu hebat, begitu cepat. Itu sebenarnya masuk akal. Ya, belajar hanya untuk masa depan yang baik. Kamu sekarang sangat sukses. Jauh lebih kuat daripada mereka. Kutu buku. Ibumu hanya sedikit terlalu pedantik. Pilihanmu benar. Jangan dengarkan ibumu. Bagus kalau putus sekolah lebih awal. Paman Bibi, tahukah kalian bahwa Yu Xianshan justru karena dia mendengarkan perkataannya, tolak tanda tangan kontrak dengan agensi. Sekarang, semua sumber daya yang awalnya miliknya, agensi, memberikan sepenuhnya kepada pemenang juara kedua. Sekarang jalanan dipenuhi dengan foto-foto orang itu. Apakah itu benar-benar yang terjadi? Aku tahu itu. Xiao Xian adalah juaranya, tapi yang paling populer adalah juara kedua. Jadi itu karena dia mendengarkanmu, sehingga dia menyerah untuk menandatangani kontrak. Bukankah kamu merugikannya? Ya Bibi, bagaimana bisa kamu menyerah untuk menandatangani? Saya dengar, kompetisi Good Voice itu memiliki hadiah 1 juta untuk juara pertama. Dan ada banyak dukungan setelahnya. Bibi, bukankah kamu merugikan sepupu? 1 juta? Sebanyak itu. Sekarang, berapapun itu sudah hilang. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Bibi melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tahukah Anda bahwa jika saya telah menandatangani kontrak dengan perusahaan itu, mereka akan memaksa saya untuk putus sekolah. Apa salahnya putus sekolah? Gelar hanyalah selembar kertas. Orang yang benar-benar cakap, bahkan tanpa kertas itu, tetap bisa berhasil. Tepat sekali. Lihatlah kakakmu Yining, dia contoh yang sempurna. Yu Xianshan, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kesempatan sebesar itu terhampar tepat di depanmu, dan kau malah mendengarkannya. Ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Jadi sekarang, apakah masih ada kesempatan untuk menandatangani kontrak? Tentu saja tidak. Semua sumber daya sekarang sudah diberikan kepada orang juara kedua itu. Bagaimana dia masih bisa punya kesempatan? Sayang sekali, masa depannya hilang. Kamu sudah merusak anak itu. Xiao Shan, apakah kau menyesal sekarang jika kau tidak mendengarkannya? Orang yang populer di mana-mana sekarang adalah kamu. Saya tidak menyesalinya. Kamu ini, apa kamu tidak
dicuci otak oleh bibimu. Ini pilihanku. Tidak ada hubungannya dengan bibiku. Lagi pula, belajar juga sangat menjanjikan. Itu tidak akan hanya sesaat. Perusahaan saya saat ini perlahan-lahan mulai berjalan dengan baik. Produk-produk saya juga sudah masuk pasar internasional. Sebentar lagi, mereka akan terkenal di seluruh dunia. Dari mana datangnya orang yang cuma sesaat ini? Xiao Shan, kamu harus belajar lebih banyak dari kakakmu. Jangan dengarkan bibimu. Kamu pasti sudah jadi bintang besar sekarang. Tepat sekali. Dia merusak segalanya. Dan kamu masih merasa puas tentang itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kaulah yang buat saya kehilangan orang tersayang. Dan sekarang kamu telah menunda orang lain yang akan menjadi bintang besar. Ibu, kapan kamu akan mengakui bahwa kamu salah? Aku sudah mengatakannya. Itu pilihanku. Tidak ada hubungannya dengan bibiku. Xiao Shan, berhentilah membelanya. Aku bahkan tidak tahu apa niatnya. Dia sudah merusakmu. Kamu, aku tidak bisa makan makanan ini lagi. Tidak bisa makan lagi bagus. Kalau begitu jangan makan. Xiao Shan, ayo pergi. Berhenti. Kemari. Apa? Kemari. Bibi, Bibi. Kamu bertindak semaumu sendiri. Bagaimana kamu bisa menghadapi kakak laki-lakiku? Bagaimana kamu bisa menghadapi kakak iparku? Apakah kamu sadar betapa banyak kamu telah merusak hidup putri mereka? Masa depan Xiao Shan sudah hancur sekarang. Hari ini di depan kakak laki-laki dan kakak iparku, aku akan mengeluarkan hukum keluarga. Aku akan mengajarimu pelajaran yang bagus untuk mereka. Bibi. Bibi. Xiao Shan, dia melakukan kesalahan. Wajar saja dia dihukum oleh hukum keluarga dari paman. Kenapa kamu ikut campur? Benar Kak Xiao Shan. Silakan duduk. Ayah melakukan ini. Dia pasti punya alasannya. Berhentilah bicara kalian semua. Paman kedua. Paman kedua, aku mohon, jika kamu ingin memukul seseorang, pukul aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi. Ini semua salahku. Aku melakukan semua ini untukmu. Kamu buru-buru datang. Apa kamu mau dicambuk? Aku membiarkanmu merusak masa depan Xiao Shan. Aku membiarkanmu memberi nasihat sembrono. Lepaskan. Jangan pukul bibiku. Jika kamu tidak menyingkir sekarang, aku akan memukulmu juga. Aku tidak akan pergi. Paman, saya rasa sepupu Xiao Shan sudah dicuci otaknya oleh ibu saya. Bagaimana kalau kita memberinya pelajaran juga untuk membuatnya sadar? Cukup. Kenapa? Kalian semua berpikir bahwa masa depan Xiao Shan hancur. Kamu masih berani mengatakan itu? Dia terlalu keras kepala. Dia pasti tidak akan mengakui kesalahannya. Untung saja aku menyingkirkannya. Kalau tidak, nasib Xiao Shan saat ini pasti akan menjadi milikku. Tepat sekali. Yining, kita memang punya ide sendiri. Untungnya dia tidak mendengarkanmu. Karirnya sangat sukses sekarang. Di masa depan, dia pasti akan luar biasa. Tidak seperti Xiao Shan, yang tidak punya prospek sama sekali. Kalau menurutku, kalau kita mau memukulnya, The kita film harus was memukulnya dengan keras. translated and Baru dia narrated akan by tahu M. kesalahannya. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Bibi, ini telepon dari Barkley. Jawab. Berkali, Barkley. Halo, Barkley apa? berkali. Kamu benar-benar masuk. Berkeli College of Music. Bibi, aku diterima di Barkley College of Music. Kamu benar-benar masuk. Barkley. Apakah itu sekolah yang sangat bergengsi? Tentu saja ibu. Itu adalah akademi musik paling bergengsi di dunia. Jika Kak Xiao Shan masuk, maka masa depannya benar-benar tidak terbatas. Belajar itu bagus, belajar itu bagus. Yuyun, barusan, kita semua bicara omong kosong. Kita picik. Ya. Kami picik. Yuyun, jangan marah pada saudaramu. Xiao Shan, kamu adalah yang paling menjanjikan. Di seluruh keluarga kita lihat, kamu adalah yang pertama yang belajar di luar negeri. Selamat-selamat. Ya Xiao Shan, kamu sudah pintar sejak kecil, sangat luar biasa. Bibi, cepat beritahu saya, bagaimana tepatnya Kak Xiao Shan bisa masuk? Kamu benar-benar masuk. Institut Teknologi Mode New York. Ini adalah institut desain paling bergengsi di dunia. Kak Yining, kamu pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Yiningmu benar-benar berprestasi.
Kamu adalah yang pertama di seluruh keluarga kita yang belajar di luar negeri. Benar sekali. Yining kita sudah pintar sejak kecil, benar-benar luar biasa. Xiaoning kita pasti akan menjadi perancang busana terkenal dunia. Apa gunanya belajar banyak-banyak? Begitu mereka keluar, bukankah tetap hanya untuk mencari uang? Orang-orang yang cakap. Bahkan jika mereka tidak belajar, tetap bisa sukses. Perusahaan saya saat ini baru saja dimulai. Keuntungan bersih setiap bulan sudah lebih dari 10.000 yuan. Pada saat dia lulus, perusahaan saya mungkin sudah terdaftar di pasar saham dan go internasional. Sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari saya? Ketua Song. Gawat, ada sesuatu terjadi, Ketua Song. Ada apa denganmu? Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Tak bisa bicarakan lagi di perusahaan. Ketua Song ini mendesak. Sekarang perusahaan dan toko-toko dikelilingi oleh rentenir. Apa yang kamu katakan? Ketua Song, ini Ketua Kier. Dia menggadaikan perusahaan K, rentenir. Dan sekarang tidak ada uang untuk membayar. Rentenir menuntut perusahaan sebagai jaminan. Ketua Song, sekarang rekening bank semuanya dibekukan. Ada apa? Ketua Kier, Bukankah itu pacar yang rela dia putuskan hubungan dengan ibunya sendiri hanya untuk bersamanya? Di mana Ken Yi? aku tidak tahu. Kembali ke perusahaan. Paman kedua, bibi kedua. Sekarang kamu tahu. Niat baik bibi kan? Kami tahu. Kami salah. Bibi kakak Xiao Shan. Mari kita lanjutkan makan. Benar, ayo. Ayo makan. Tidak perlu makan sekarang kan? Kita masih harus kembali dan mengemas barang bawaan Xiao Shan untuk perjalanan studinya ke luar negeri. Bukankah dia baru saja diterima di sekolah yang bagus dan sekarang kamu meremehkan orang? Yining benar tentang satu hal. Tidak peduli seberapa bagus kamu di sekolah, kamu tetap perlu menghasilkan uang. Pada saat Xiao Shan lulus, siapa tahu, dia bahkan mungkin tidak sebaik Yining sekarang. Bibi, kesulitan kita akan berakhir dan masa-masa indah akan datang. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kebaikanmu padaku itu beralasan. Bibi percaya padamu. Masalah perusahaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Kenapa kau berteriak begitu keras? Saya bertanya padamu. Uang dari menggadaikan perusahaan. Kamu apakan? Kalah. Semua kalah. Apa? Jangan bertanya lagi. Singkatnya semuanya sudah habis. Kamu berjudi. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Berhenti menggangguku. Apa kau pikir aku mau? Sertifikat properti. Akta properti apa? Itu rumah milik ayahku. Rumah itu tidak terlalu berharga. Kamu gadaikan juga. Itu adalah harapan terakhirku. Kamu bahkan tidak menyisakan sertifikat properti. Kau bagaimana bisa kamu begitu? Gila dan kehilangan kemanusiaan. Cukup. Apa kau akan berhenti? Itu hanya sebuah rumah bukan? Itu hanya rumah kan? Selain rumah ada juga perusahaan. Itu semua hasil kerja kerasku. Itu perusahaan saya. Kenapa kamu mengambil perusahaan saya untuk digadaikan? Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kau akan menghidupiku? Kenapa sekarang kau mulai membedakan antara milikmu dan milikku? Baiklah, karena begitu. Kalau The begitu film mari was kita putus. translated and narrated by M Media. Tidak. Kita tidak bisa putus. Kita tidak bisa putus. Saya tidak mau putus. Rumahnya sudah tidak ada. Bahkan jika perusahaan sudah tidak ada, tidak apa-apa. Dalam hidup ini saya hanya menginginkanmu. Kalau tidak apa, jika kita bersama tanpa uang, apa kita akan kelaparan? Tidak, kita tidak akan. Tidak, kita tidak akan, percayalah padaku. Saya mampu. Saya akan bekerja. Yang ini bagus, ambil saja. Bibi, mengapa kamu membelikanku begitu banyak baju baru? Xiao Shan kita akan belajar ke luar negeri. Tentu saja dia harus berdandan agar seindah mungkin. Ngomong-ngomong, aku juga punya hadiah untuk diberikan kepada Bibi. Bagaimana bisa kau memberiku tiket pesawat? Bibi, silakan datang, silakan datang. Lihat, aku akan sendirian. Tidak familiar dengan tempat di luar negeri. Betapa menyedihkan itu. Lagi pula, kamu belum pernah ke luar negeri kan? Di kehidupan sebelumnya, Sang Yining belajar di luar negeri. Setiap kali aku ingin mengunjunginya, aku tidak tega mengeluarkan uang untuk tiket pesawat.
Memikirkannya sekarang. Sungguh menggelikan. Baiklah, kalau begitu Bibi akan menemanimu dalam perjalanan spontan. Bagus, bagus. Sekarang aku bisa menabung uang. Dan kemudian, ikut pertunjukan cari uang. Dan berusaha mendapatkan beasiswa. Dengan begitu aku bisa mendukung Bibi. Anak bodoh. Meskipun Bibi tidak sekaya itu. Namun, uang untuk studimu lebih dari cukup. Ada apa? Bibi. Aku dengar Ken Yi menjual perusahaan Yining. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Dia sangat miskin dan sedang terpuruk. Tapi dia masih belum menyerah. Dan mencari investasi di mana-mana. Mengatakan dia pasti akan bangkit kembali. Xiao Shan. Mulai sekarang urusannya. Jangan ceritakan lagi padaku. Baiklah, kalau begitu Bibi, ayo kita kemasi barang-barang kita bersama dan pergi ke luar negeri bersama. Baiklah. Tuan Li. Tuan Li, bisakah Anda berinvestasi pada saya? Perusahaan saya sebelumnya berkinerja sangat baik. Mau lihat? Aku tidak berinvestasi, tidak tertarik. Bagaimana bisa sembarang orang masuk ke sini? Halo, ini resume saya. Anda bisa melihatnya. Aku bilang aku tidak berinvestasi. Tidak ada investasi. Jangan datang lagi. Cepat pergi. Tuan Jin, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Kemampuan kerja saya. Bukankah Anda masih jelas tentang itu? Song Yining, reputasimu di kalangan sudah hancur. Tidak peduli seberapa mampunya kamu. Tidak ada yang akan berinvestasi padamu lagi. Jangan pernah berpikir untuk memulai bisnis. Kamu sebaiknya mencari pekerjaan yang layak. Tidak. Tuan Jin, bagaimana kalau begini? Tolong beri saya kesempatan lagi. Tolong dengarkan saya. Tuan Jin, Tuan Jin. Saya mengirimkan banyak resume ke perusahaan kami. Tetapi tidak menerima balasan. Saya benar-benar sangat mampu. Anda bisa melihat resume saya. Tolong beri saya kesempatan. Kamu bahkan tidak punya gelar sarjana. Bagaimana perusahaan kami bisa mempekerjakanmu? Gelar adalah batu loncatan. Untuk banyak perusahaan besar, persyaratan dasar untuk pekerjaan adalah gelar, terutama di industri desain. Gelar sarjana adalah ambang batas minimum. Kamu harus belajar keras. Kamu sama sekali tidak boleh putus sekolah. Apakah kamu mengerti? Di kehidupan saya sebelumnya saya sangat kaya, tapi saya tidak bahagia. Jadi di kehidupan ini, selama saya bersama Ken Yi, saya rela meskipun saya menjadi miskin. Ya. Saya harus memberitahu Yuyun bahwa Anda adalah orang yang salah. Nona muda. Aku lihat kamu mengirimkan resume kemana-mana. Mencari pekerjaan. Ya. Kerja paruh waktu. Lakukan. Pindahkan barang-barang ini ke dalam. Dan atur dengan rapi. 100 per sekali. Siapa yang Anda remehkan? Bagaimana saya bisa lakukan kerja ini? Kenapa kamu berteriak? Kenapa kamu bertingkah begitu sombong? Apa kamu pikir kamu mahasiswa? Aku sudah melihat banyak gadis muda sepertimu. Setiap hari kamu mengikuti seseorang yang entah apa yang mereka lakukan dan bergaul bersama. Sekali lihat saja, dan jelas kamu bukan dari keluarga terhormat. Lakukan atau tidak? Bisakah kamu akhirnya membayar sewa? Kamu sudah telat sebulan. Jika kamu tidak bisa membayar lagi, keluar besok. Sudah beres. 100 per sekali. Pastikan mereka tertata rapi. Kalau tidak, kamu tidak akan dibayar. Mahasiswa. Apa gunanya belajar banyak-banyak? Festival Musik Internasional WIN diselenggarakan sesuai jadwal. Gadis Tiongkok Yu Shanshan melonjak popularitasnya dengan satu lagu, memukau penonton. Yu Shanshan sebelumnya 2 tahun lalu, dalam program Get Voice Domestic, memenangkan kejuaraan. Setelah itu dia pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Dari seorang talenta musik muda, dia melonjak menjadi musisi papan atas. Apakah bintang besar itu sudah tiba? Aku dengar kamu sudah kembali ke negara ini.
Teman-teman sekelas kita, semuanya datang khusus. Kami hanya menunggumu, datang-datang. Kalian sekelompok teman sekelas, keluar untuk bernyanyi. Bersikeras membawa orang tua sepertiku. Dengan aku di sini, kalian tak bisa bersenang-senang. Siapa bilang kamu seperti orang tua? Jika kita bilang kita saudari, orang-orang akan percaya. Benarkah? Apa kau mabuk atau tidak? Tentu saja aku tidak mabuk. Nanti. Bukankah itu Qin? Bukan urusan kita, ayo pergi. Anda baru saja kembali ke negara ini dan datang ke sini. Untuk mengolok-olok saya kan? Yuyun, apakah itu yang Anda pikirkan? Anda ingin melihat saya dalam keadaan menyedihkan. Kamu adalah Kakak Hining. Apa yang Anda pura-pura? Bukankah hanya karena Anda tahu saya ada di sini, sehingga Anda sengaja datang? Tidak. Biar saya beritahu Anda. Meskipun saya tidak punya apa-apa sekarang, saya tidak menyesalinya. Karena saya punya Qin Yi. Ramuan memikat macam apa yang Qin Yi tuangkan padamu, membuatmu begitu setia. Apa yang Anda tahu? Qin Yi adalah orang di dunia ini yang paling mencintai saya. Apakah kamu yakin? Tentu saja saya yakin. Selama kita benar-benar saling mencintai. Kesulitan yang saya alami sekarang, tidak ada apa-apanya. Di masa depan, kita akan bekerja sama. Dan hidup pasti akan lebih baik. Bekerja sama? Apakah kamu yakin dia sepikiran denganmu? Anda, bagaimana Anda bisa begitu menjijikkan? Kau coba memancing pertengkaran denganku. Atau apakah di dunia ini, Anda tidak mempercayai siapapun? Itu benar. Anda bahkan tidak punya pria. Jadi tentu saja Anda tidak akan tahu apa itu cinta. Song Yining, jangan keterlaluan dengan ucapanmu. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Anda datang ke sini hari ini, bukankah hanya untuk membuat saya menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya? Memilih Qin Yi adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup ini. Dan kalian semua sekarang, kalian punya uang dan hidup anak. Tapi apa yang kalian punya selain uang? Tidak ada sama sekali. Kalianlah yang benar-benar konyol. Sedangkan saya, meskipun saya terpuruk, saya punya cinta. Jadi, cinta yang Qin Yi berikan padamu adalah setumpuk utang berbunga tinggi, membuatmu bekerja sendirian untuk membayarnya. Dia juga bekerja sekarang dan berjuang untuk masa depan kita. Apakah itu yang dia katakan padamu? Hanya kamu yang akan percaya. Anda benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana Anda masih begitu keras kepala? Saat itu, apakah Anda? Kecurigaan terus-menerus inilah yang membuat ayah saya selingkuh. Anda pantas melajang seumur hidup. Siapa sebenarnya yang keras kepala? Tahukah kamu? Aku baru saja melihatnya. Jangan beritahu dia. Dia tidak akan percaya. Biarkan dia melihat sendiri. Song Yining. Sebagai tamu, pesan selusin bir. Dan kamu mengantarkannya ke 512. Jangan kembali malam ini. Menghadapi itu, makan betina di rumah sepanjang hari. Bukankah itu sudah cukup? Aku tidak akan kembali. Melihatnya saja membuatku kesal. Kalau begitu kau tetap bersamaku. Aku awalnya akan tetap bersamamu. Dan juga, kapan kamu akhirnya akan putus dengan orang itu? Hampir. Awalnya, aku berpikir, dia bisa membantuku menghasilkan uang. Tapi ternyata, sekarang setelah dia meninggalkan ibunya, dia sama sekali bukan apa-apa. Dia hanyalah orang bodoh. Bagaimana bisa aku bersama orang seperti itu? Aku tidak bodoh. Dulu, dia putus hubungan dengan ibunya. Semuanya demi kamu. Dan sekarang dia tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu masih memperlakukannya seperti ini? Itu karena dia bodoh. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu pernah benar-benar mencintainya? Cinta. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai orang seperti itu? Dia tidak punya uang sekarang. Nilai apa yang dia miliki? Kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat putus dengannya? Aku tidak sabar. Aku akan memberitahunya saat aku kembali. Qin Yi. Dasar jalang. Anda merayu pria saya. Song Yining, lepaskan.
jika kau terus membuat keributan seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Qin Yi, Anda mengkhianati saya. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Qin Yi, kita sudah lama muak denganmu. Bersikaplah masuk akal dan pergi saja sendiri. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Demi The film Anda, was translated saya and kehilangan narrated segalanya. by M-Media. Apakah Anda punya hati nurani? Cukup. Bukan berarti aku menyuruhmu untuk memutuskan hubungan dengan ibumu. Siapa yang suruh kamu bertingkah bodoh dan melakukan hal-hal itu? Apa hubungannya denganku? Di hati Anda, apakah ini saya? Apalagi? Kau terus berkata setiap hari, kau akan berhasil. Dan kau akan kaya. Mana uangnya? Kau bodoh. Dan kau hampir menyeretku jatuh bersamamu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya janji-janji kosongmu? Anda tidak pernah mencintai saya. Cinta. Apa itu cinta? Berapa harganya per jin? Anda bersama saya hanya demi uang. Apalagi? Awalnya, aku tertarik padamu. Bagaimanapun, seorang gadis pelajar yang rela menyerahkan diri padaku. Tidak ada salahnya bermain-main. Tapi kemudian, kau terlalu ikut campur. Kau praktis seperti ibu yang cerewet. Itu sangat menjengkelkan. Dasar bajingan. Song Yining. Sampai kapan kau akan terus membuat keributan? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Aku tidak lagi tertarik padamu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi sana. Apa kamu mendengarku? Jangan bertingkah seperti wanita cerewet, membuat keributan di sini. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Diam, perusak rumah tangga. Anda tidak berhak bicara. Hak apa yang kamu punya untuk menyuruhku diam? Qin Yi mencintaiku sekarang. Orang yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Anda masih bicara. Song Yining, lepaskan dia. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yi, banyak sekali darah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak seseorang bisa meninggal. Xiao Shan, kamu masuk duluan. Aku akan pergi memeriksa. Baiklah. Dokter. Dokter. Berdasarkan penilaian awal, wanita ini mungkin menunjukkan tanda-tanda keguguran. Diperlukan operasi segera. Keguguran. Tidak. Kau hamil. Kenapa tidak bilang dari tadi? Membuat keributan seperti itu barusan. Kau ingin menempel padaku seumur hidup kan? Qin Yi, saya sudah dalam keadaan seperti ini. Dan Anda masih mengatakan hal seperti itu. Jika aku tidak menjelaskannya, aku akan jatuh ke dalam perangkapmu. Kau benar-benar licik. Biar ku beritahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau jatuh sendiri barusan. Aku juga tidak bisa mempertahankan anak ini. Baguslah kalau keguguran. Bahkan, kalau mau kamu tak bisa mempertahankannya, anak ini tidak bisa diselamatkan. Cepat bayar biaya operasinya. Qin Yi, bagaimanapun juga, Anda harus pergi membayar biaya operasi sekarang. Kau ingin aku membayarmu? Baiklah. Ini untuk membeli kue. Jangan menyebabkan kematian lain kali. Anda, Sial sekali. Gawat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Keluarga cepat tanda tangan untuk menyetujui operasi. Jika aku menandatangani ini, dan sesuatu terjadi padanya, apakah aku akan bertanggung jawab? Sekarang bukan waktunya. Itu untuk mempertimbangkan. Menyelamatkan nyawa itu mendesak. Apakah Anda ayah anak ini atau bukan? Tidak. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Aku juga bukan anggota keluarganya. Aku pasti tidak akan menandatangani. Jika Anda tidak tanda tangan, kami tidak bisa melanjutkan operasi. Jika operasi tertunda, dan waktu perawatan optimal terlewatkan, rahimnya mungkin tidak bisa diselamatkan. Lalu apa hubungannya denganku? Qin Yi, saya sudah sangat baik kepada Anda. Apakah Anda ini manusia? Berhentilah mencoba The memeras film was moralitas dariku. translated and Lagi pula aku tidak narrated mendapatkan by uang darimu. M-Media. Apa bagusnya itu? Dasar bajingan.
Aku tidak peduli bagaimana kau mengutuk. Bagaimanapun aku tidak akan menandatangani. Singkatnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kau ingin mati, matilah. Ayo pergi. Pergi, Qin Yi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah dia pacarmu? Dia begitu saja meninggalkanmu. Binatang. Apakah Anda punya anggota keluarga lain? Anda harus segera tanda tangan sekarang untuk menjalani operasi. Jika tidak, nyawa Anda akan dalam bahaya. Anda datang untuk bersuka cita lagi. Sesuai keinginan Anda. Qin Yi meninggalkan saya. Tapi bagaimanapun juga, di kehidupan ini setidaknya saya menyelamatkan hidupnya. Qin Yi, tunggu sebentar, Qin Yi. Kakak, pria ini baru saja meninggalkan rumah sakit kami dan langsung dikejar oleh rentenir. Dalam perjalanan saat melarikan diri, dia juga ditabrak mobil. Sepertinya dia tidak akan selamat. Betapa tragisnya. Apa yang begitu tragis? Berandal sepertinya. Seseorang yang menjalani hidup berbahaya pasti akan mendapat masalah cepat atau lambat. Tapi berandal ini benar-benar tampan. Terutama matanya itu. Terlihat sangat penuh kasih sayang saat dia menatap orang. Jangan biarkan wajahnya menipumu. Orang seperti dia paling pandai menipu gadis-gadis, terutama mahasiswa yang belum berpengalaman dalam masyarakat. Bersamanya, kamu bisa merasakan gairah yang berbeda. Tapi orang-orang seperti ini, bagi mahasiswa yang naif, memang memiliki daya tarik. Namun mahasiswa seringkali tidak bisa melihat tipuan mereka. Benar-benar menakutkan. Bayangkan saja, jika putriku bersikeras bersama orang seperti dia, aku akan mematahkan kakinya. Aku harus memukuli putriku sampai dia sadar. Di kehidupan ini, mengapa Anda tidak peduli pada saya? Tahu saya berbuat salah dan mengambil jalan yang salah. Kenapa kamu tidak menjagaku? Dalam kehidupan sebelumnya, aku memang menjagamu. Tapi bagaimana nasibku? Kamu juga kembali. Halo, apakah Anda anggota keluarga pasien? Kondisi pasien kritis saat ini. Anda harus cepat tanda tangan untuk operasi. Aku memilih untuk menghentikan pengobatan. Dia tidak akan menandatangani. Dia sudah membenciku sepenuhnya. Sudah ditandatangani, cepat. Atur operasinya. Dorong dia ke ruang operasi. Kenapa kamu menandatangani? Bukankah seharusnya kamu membenciku? Aku ibumu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Dokter, tolong selamatkan dia. Kamu harus menyelamatkannya. Jika Anda menyetujui operasi, tanda tangan di sini. Kami akan segera mengaturnya. Baiklah, aku akan menandatangani. Aku akan segera menandatangani. Bagaimana kabar Bibi? Bibi, dia masih dalam kondisi kritis. Song Yining, kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Sudah bertahun-tahun lamanya. Bibi sudah menunggumu selama ini. Tapi karena berandalan itu, kamu memperlakukannya seperti ini. Tahukah kamu betapa banyak yang sudah Bibi lakukan untukmu? Saat kamu ikut kompetisi desain waktu itu, kamu hampir saja melewatkan
Batas waktu pengumpulan berkasmu. Bibi berlari jauh dan menyerahkan berkasnya untukmu. Begitulah kamu mendapat kesempatan untuk berkompetisi. Dia berlari sangat kencang sampai hampir kena serangan jantung. Tahukah kamu itu? Dan investasimu. Setelah kamu memenangkan penghargaan tahun itu, banyak bisnis swasta yang tidak bisa dipercaya. Bahkan rentenir. Semuanya menghubungimu. Bibi mendatangi setiap tempat, meneliti untukmu, dan dengan hati-hati membantumu memilih. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bibi tidak ingin agar kamu tidak punya beban psikologis. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Rumah keluargamu waktu itu sama sekali tidak dihancurkan. Biaya kuliahmu untuk belajar di luar negeri didapatkan Bibi dengan bekerja beberapa pekerjaan sekaligus, menabung sedikit demi sedikit. Itu juga karena ini. Kesehatannya menurun. Tahukah kamu itu? Dan kamu? Bagaimana kamu memperlakukannya? Sudah 7 tahun. Kamu bahkan belum kembali sekalipun. Kamu anak yang tidak berbakti. Operasinya berhasil. Kondisi tubuh Pasil, pada dasarnya, baik-baik saja. Hanya saja entah kenapa, dia masih belum bangun. Seolah-olah dia tidak ingin bangun. Karena dia membenciku sepenuhnya. Dia ada di dunia lain. Dia tidak menginginkanku. Ibu? Aku salah. Aku sangat salah. Tolong maafkan aku ya. Ibu? Tolong bangunlah. Tolong bangun ya. Ibu? Ibu? Nona Song, Anda kini telah meraih sukses dan ketenaran besar. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda punya penyesalan saat anak-anak ingin merawat orang tua sudah tiada? Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah tidak memperlakukan ibuku dengan baik. Terima kasih banyak Nona Song karena telah menerima wawancara kami hari ini. Terakhir, dan mengenai pertanyaan yang penonton cukup penasaran, kami harap Nona Song bisa menjawab. Kamu bisa bertanya. Kita semua tahu bahwa baru-baru ini Anda menyumbangkan semua aset Anda, termasuk properti, ke pusat anti kanker. Mengapa Anda tidak menyisakan sebagian untuk diri sendiri? Karena aku tidak punya ibu, aku tidak akan memiliki semua yang kumiliki sekarang. Aku tidak pantas. Nona Song, Anda tidak membawa payung. Hei ibu-ibu cepatlah, aku akan terlambat. Ini musim hujan, selalu lupa membawa payung. Itu karena aku tahu, ibuku akan membawakannya untukku. Pergi. Jangan terlambat. Hujan turun. Tapi aku tidak punya ibu lagi untuk mengingatkanku membawa payung. Jujur saja, bahkan tidak membawa payung saat musim hujan, karena aku punya bibiku. Aku tahu, Bibi pasti akan datang menjemputku. Bibi, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat, Xiaoning juga sering lupa membawa payung. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin bertemu dengannya? Kalau begitu, apakah kamu sudah memaafkannya?
The film was translated and narrated by M Media.